Saudara, kita ketemu kembali hari ini dengan pembahasan tentang kasih daripada Tuhan Yesus. Saya tetap berpedoman pada Alkitab, yaitu saya ambil di dalam Yohanes 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Mari saudara, kalau saudara punya Alkitab, kita akan baca bersama. Yohanes 15 ayat 11, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara, bagian Alkitab ini tercantum dalam satu perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan perintah saling mengasihi. Saudara, kasih itu tidak boleh diabaikan dalam hidup seorang manusia. Firman Tuhan mengatakan sejahat-jahatnya seseorang, termasuk seorang perampok, seorang penjahat, kalau anaknya itu minta roti, dia tidak mungkin kasih dia ular. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi anaknya. Karena di dalamnya ada kasih. Sejahat-jahat pun dia ada kasih. Seperti Bapa mengasihi kita, maka firman Tuhan katakan Allah Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. Demikian juga Tuhan Yesus hadir di dunia ini mengasihi kita. Dan dia mengatakan juga, kalau kita lakukan kasih itu dengan sungguh-sungguh, dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan menikmati sukacita. Kasih yang pura-pura tidak akan menikmati sukacitanya. Ketika kita menolong, ketika kita memberi, membantu, atau apapun yang kita kerjakan buat orang lain, kalau tidak didasarkan dengan kasih, maka saudara akan mendatangkan ketidaksukacitaan. Kita merasa tidak puas, kita merasa kurang, apalagi orang yang kita kasihi itu kemudian mengkhianati kita, membalas yang tidak baik kepada kita. Wow, begitu mengerikan saudara, begitu menyedihkan, dan itu akan mempengaruhi orang yang mengasihi dengan tidak sungguh-sungguh atau kepura-puraan, karena dia akan membalasnya. Dia tidak puas, kurang ajar, aku sudah mengasihi dia, aku sudah membantu dia, aku sudah menolong, aku sudah berkorban untuk dia. Kenapa pembalasannya demikian? Itu ciri khas orang yang mengasihi itu dengan tidak sungguh-sungguh atau tidak tulus. Tapi Tuhan Yesus dalam Alkitab ini, khususnya Yohanes mencatat pasal 15 ayat 12, dia katakan, inilah perintahku,
Saya garis bawahi kata perintah. Itu berarti bukan usulan. Bukan kita mau lakukan atau tidak, tetapi ini perintah mutlak harus kita lakukan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi kasih ini merupakan perintah daripada Tuhan supaya kita hidup di dunia ini saling mengasihi. Jadi saudara, jangan katakan engkau percaya kepada Tuhan, berserah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Engkau telah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Engkau telah melayani sekian lama. Engkau telah berkorban untuk Tuhan sekian lama. Engkau telah menjalankan perjalanan misi sebagai guru sekolah minggu, sebagai tim paduan suara. Atau mungkin engkau sudah melayani di desa-desa pedalaman, bahkan tempat yang sulit sekalipun. Tapi kalau engkau masih menyimpan rasa dendam yang tidak mengasihi orang lain, percuma, itu omong kosong semuanya. Karena engkau tidak menuruti atau taat kepada perintah Allah. Kasih itu merupakan perintah. Dan kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Ia berkorban di atas kayu salib merupakan kasihnya kepada kita. Dia menyelamatkan kita. Itu kasihnya kepada kita. Dan kasihnya itu paling besar, saudara. Mungkin di dunia ini Anda mengatakan, kekasihku itu sangat mengasihi aku. Suamiku, istriku sangat mengasihi aku. Benar, mereka mengasihi engkau. Benar, mereka mengasihi engkau. Anakku mengasihi aku. Aku mengasihi anakku. Benar, engkau dikasihi oleh anakmu, oleh istrimu, oleh suamimu, oleh siapapun, mungkin juga oleh mertuamu, oleh menantumu, sahabatmu, siapa saja. Tetapi sekali lagi saudara, kasih yang ada dari manusia itu, sifatnya itu, sekali lagi sifatnya itu sementara. Sifatnya sementara. Saya diceritakan ada seorang pemuda ketika dalam satu pertemuan keluarga, dia katakan kepada mamanya, "Mama," kepada papanya, "Papa, jangan khawatir. Kalau abangku, kalau adikku, mereka itu kesulitan dalam keuangan. Tapi kalian jangan khawatir. Aku akan take care, menjaga, memelihara, mencukupkan kalian papa mama sampai usia lanjut kalian." Beberapa hari kemudian ketika dia menyampaikan itu, dia mati ditabrak oleh truk besar ketika dia dalam pekerjaan. Apa yang dia janjikan semuanya lenyap. Itu janji manusia. Apakah benar dia berjanji? Benar. Apakah sungguh dia berjanji? Sungguh. Tetapi sekali lagi saudara, kesungguhan janji, komitmen dari manusia itu sifatnya sementara. Tapi firman Tuhan katakan, kasih dari Tuhan Yesus melebihi kasih para sahabat-sahabat. Dia telah memberikan nyawanya untuk kita. Sebenarnya kita tidak perlu ragukan lagi kasihnya. Karena nyawanya pun dia berikan untuk kita. Dan siapa itu sahabatku? Kamu. Kamu sekalian, Anda. Anda sekalian yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dikatakan,
jikalau kamu taat kepada perintahku, kembali kepada perintahku, yaitu mengasihi orang lain, maka aku, Tuhan Yesus katakan, tidak menyebut kalian lagi sebagai hamba. Karena apa? Karena kalau sekedar hamba, mereka tidak berhak. Hamba tidak boleh dekat-dekat dengan tuannya. Hamba itu ibarat pembantu, bahkan lebih rendah daripada pembantu. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang masalah yang dihadapi oleh tuannya. Hari ini kalau engkau tanya kepada pembantumu, apa kerja tuanmu? Mungkin dia tidak tahu. Kemana tuanmu? Mungkin dia tidak tahu. Kadang berapa jumlah saudara dari tuanmu? Mungkin juga dia tidak tahu. Karena apa? Karena dia pembantu. Karena dia hamba. Tapi dikatakan, aku telah memberitahukan kepadamu. Kalau mau dikatakan, apa yang sudah didengarkan oleh Yesus, segala rahasia surgawi. Yaitu apa? Yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Itu rahasia paling besar. Setiap orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan tidak binasa, karena dia bakal mendapat tempat bersama Tuhan Yesus di surga. Kita senang dengan Yohanes 3:16. Dan banyak orang sudah menghafal, termasuk anak-anak, dalam segala bahasa. Ada bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, Arab, Thailand, Korea, dan sebagainya. Kasihilah Tuhan Allahmu, karena begitu besar Ia mengasihi engkau. Ia telah mengorbankan anaknya untuk engkau. Yesus mati untuk engkau. Dan kita sudah menghafalkan ayat ini. Mungkin tutup mata. Kita sudah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita senang. Tapi pernahkah kita ingat atau mengetahui ada satu ayat yang mirip di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkannya, nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya apa, saudara? Kalau di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah berkorban untuk kita, mati untuk kita, menyerahkan nyawa untuk kita. Maka perintah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, Dia telah menyerahkan nyawa, kita juga perlu menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Artinya apa? Bukan berarti kita harus mati. Tapi kita perlu berkorban untuk mereka. Kita perlu menolong mereka. Mengasihi mereka, bukan hanya sekedar mulut bilang, aku sayang kamu, aku mengasihi kamu. Tapi tindakan, action kita. Apa yang kita lakukan kalau kita katakan, aku mengasihi. Konsekuensinya, demikian juga kalau kita katakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Yesus. Maka konsekuensi hidupku, aku harus lakukan sesuatu. Aku harus beribadah tiap minggu. Aku harus setia berdoa. Aku harus setia membaca Alkitab. Aku harus setia kepada perintah Tuhan. Aku harus setia mengasihi orang lain. Aku harus setia menjalankan perintah Tuhan, melayani Dia. Saudara, inilah bukti kasih Tuhan kepada kita. Dan kita diperintahkan
untuk mengasihi orang lain juga. Dimanapun Anda berada hari ini, jikalau Anda benar-benar katakan, Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini orang berdosa. Aku ini tidak ada arti apa-apa di hadapan-Mu. Aku berbuat banyak kesalahan. Aku berbuat banyak kekeliruan. Aku berbanyak kekecewaan. Mengecewakan orang tua, mengecewakan anak-anak, mengecewakan istri, mengecewakan suami, mengecewakan masyarakat. Namun hari ini, jikalau engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan tetap mau menerima engkau, mengasihi engkau. Kenapa? Karena Dia korbankan nyawanya untuk engkau. Dan konsekuensinya, setelah kita menerima itu, kita mesti juga mempraktekkan kasih buat semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ajak kita berdoa. Bapa kami di surga, kami serahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tidak kebetulan mereka mendengarkan apa yang hamba-Mu katakan hari ini, firman Tuhan. Dan hamba-Mu percaya, apa yang hamba-Mu sampaikan tidak akan sia-sia. Semua akan dapat berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, jikalau saudara mendapatkan berkat melalui pelayanan kami melalui internet dari Cornerstone Impact, share berkat yang Anda terima, beritahukan kami via WhatsApp di nomor +1 415 813 9772. Ceritakan pengalaman Anda bersama Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi engkau. Sampai ketemu di lain kesempatan.